ada banyak alasan kenapa mayoritas fans Marvel tidak suka dengan John Walker sebagai Kapten Amerika yang baru menggantikan Steve Rogers. Dan dalam episode keempat ini akan menyuguhkan adegan yang menegangkan dengan John Walker yang semakin memperlihatkan sifat buruknya. Penasaran dengan alur ceritanya? Berikut adalah kisahnya. Adegan ini dibuka dengan melanjutkan ending dari episode ketiga. Bucky didatangi oleh Ayo, salah satu member Dora Milaje yang sedikit geram karena Bucky membebaskan Zemo. Kemudian Bucky kembali mengingat 6 tahun silam. Saat itu Bucky berada di Wakanda dan berbincang dengan Ayo setelah diobati oleh Shuri. Di sini, Ayo kemudian mencoba untuk mengucapkan mantra pengendali pikiran dari Bucky, walaupun Bucky berpikiran hal ini akan sia-sia dan kembali mengacaukan pikirannya. Kemudian, Ayo mulai menyebutkan kata-kata mantranya secara pelan-pelan namun intens. Di saat yang sama, Bucky hanya mengingat kejadian-kejadian ketika dia menjadi Winter Soldier, dan hasilnya Bucky tidak terpengaruh, menandakan pengobatan dari Shuri terbukti sukses. Bucky kemudian dinyatakan bebas dan bisa keluar tanpa takut akan dikendalikan pikirannya. Kemudian kembali ke masa sekarang, Ayo mengungkapkan kedatangannya adalah untuk mengawasi Zemo yang sudah dibebaskan oleh Bucky. Zemo adalah pelaku utama di balik bom pertemuan PBB pada tahun 2016 silam yang menewaskan King T'Chaka, sang Raja Wakanda pada saat itu, yang merupakan juga ayah dari Black Panther. Bucky kemudian mengatakan dia terpaksa melakukan ini karena hanya Zemo yang bisa membantunya dalam misi Serum Super Soldier ini. Ayo kemudian mengerti, namun dia memberikan waktu 8 jam dan setelah itu dia sendiri yang akan menangkap Zemo dan membawanya ke Wakanda. Setelah itu, Bucky kemudian kembali ke markas dan menceritakan hal ini kepada Sam dan juga Zemo yang ada di sana, membuat mereka bergegas untuk memanfaatkan waktu dan mencari Karli Morgenthau. Setelah menyusun rencana, mereka ingat pada satu nama, yaitu Donya Madani yang baru saja meninggal. Donya Madani adalah salah satu pengungsi yang sangat memuliakan Flag Smashers. Singkat cerita, mereka kemudian menuju ke tempat pengungsian di mana Donya Madani berada sebelumnya dan bertanya tentang keberadaannya kepada orang-orang yang ada di sana. Namun, tidak ada yang mau berbicara. Namun ketika giliran Zemo bertanya, dengan pemikiran cerdasnya dan beberapa permen Turki, dia melakukan pendekatan persuasif dengan seorang anak kecil di sana. Hasilnya, Zemo mendapatkan informasi mengenai keberadaan Donya Madani. Ini memang hal cerdas karena Zemo menggunakan pikiran untuk bertindak dan menyusun rencana. Makanya tidak heran dia bisa menghancurkan Avengers walau tanpa kekuatan super. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Di dalam markas, Zemo memberitahukan bahwa akan ada upacara penghormatan terhadap mendiang Donya Madani. Dari sini mereka bisa berusaha untuk mendekati Karli Morgenthau selaku pemimpin Flag Smashers. Namun di sini Zemo tidak memberitahukan semua informasi secara lengkap karena dia berpikir setelah menyampaikan semua informasi dia akan kembali dikurung dalam penjara. Kemudian Sam menghubungi Sharon untuk meminta bantuan agar ia meretas sebuah satelit di Madripoor untuk memata-matai dan membantu misi Sam. Di sisi lain, Karli bersama rekannya menuju ke sebuah makam dan mengambil serum yang disembunyikan dari Power Broker untuk bersiap menambah pasukan Super Soldier. Karli kemudian membawa serum itu dan rekannya yang bernama Nico ini berkata bahwa saat kecil ia sangat mengidolakan Captain America. Namun sekarang dia mengidolakan Karli yang menurutnya melakukan hal yang benar. Berlanjut pada Sam, Bucky, dan Zemo yang tengah menuju ke tempat pemakaman Donya Madani. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh John Walker dan Lemar Hoskins yang bertanya di mana keberadaan Karli Morgenthau. Dengan berat hati, Sam mengizinkan John Walker untuk turut serta, namun harus mengikuti rencananya untuk berbicara secara damai dengan Karli Morgenthau. Namun, rencana John Walker adalah untuk menyerbu langsung ke tempat Karli Morgenthau dan langsung menangkapnya. Namun, Lemar sedikit meyakinkannya untuk mencoba mengikuti rencana dari Sam dan Bucky.
Kemudian mereka mengikuti seorang gadis kecil yang sudah mengatur pertemuan dengan Zemo untuk dituntun ke tempat Carly berada di tempat penghormatan Donya Madani. Setelah sampai, Sam kemudian masuk sendirian, sementara John Walker menahan Zemo dengan memborgolnya agar ia tidak melarikan diri. Ia pun memberikan waktu 10 menit kepada Sam sebelum ia mendobrak masuk dan langsung menangkap Carly Morgenthau. Di dalam tempat itu, Carly sedang memimpin proses penghormatan kepada Donya Madani karena ia merupakan orang yang sangat berjasa mengumpulkan anak-anak dari orang tua yang terkena snap dan memberikan begitu banyak materi dan kasih sayang. Carly langsung mengetahui kedatangan Sam. Setelah acara yang selesai, mereka berdua pun berbicara dengan damai. Carly pun menanggapinya dengan baik. Sam dengan bijak mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Carly sangatlah baik dengan membentuk kelompok Flag Smashers demi membantu orang-orang yang terlantar akibat snap berlangsung. Tapi yang jelas, cara yang ditempuh oleh Carly adalah perbuatan yang salah. Di luar sana, John Walker sangat gelisah dan sangat tidak sabar menunggu waktu meski Bucky mengingatkan belum genap 10 menit ia menunggu. Dengan ketidaksabarannya, kemudian John Walker memaksa untuk masuk menyusul Sam yang sedang bernegosiasi dengan Carly yang sedang berlangsung cukup baik. Namun di tengah pembicaraan tersebut, John Walker kemudian datang secara tiba-tiba dan ingin menangkap Carly. Sontak saja Carly terkejut karena menganggap bahwa Sam telah menjebaknya. Setelah menyerang John Walker, Carly kemudian kabur yang disusul oleh Bucky dan Sam. Namun mereka tidak menemukan Carly. Saat hendak bersembunyi, Carly dihadang oleh Zemo yang sudah terlepas dari borgolnya dan langsung menyerang Carly dengan pistolnya, hingga Carly terpojok dan serumnya berjatuhan. Tanpa diduga, Zemo langsung menginjak-injaknya sampai hancur. Hal ini dilakukan karena Zemo sangat membenci serum tersebut, yang mana bisa menjadi fatal jika berada di tangan yang salah. Alasan ini juga yang membuatnya membunuh Nagel di episode sebelumnya, agar tidak diciptakannya kembali serum Super Soldier. Memanfaatkan kesempatan itu, Carly kemudian kabur bersama dengan rekannya. Tiba-tiba, Zemo diserang oleh John Walker dengan perisainya hingga Zemo jatuh pingsan. John Walker kemudian menemukan satu serum yang masih utuh dan langsung mengambilnya secara diam-diam sebelum kemudian Sam dan yang lainnya datang. Selanjutnya, di dalam markas, Zemo sedang mengobati luka di kepalanya sambil membicarakan rencana Sam untuk berdamai dengan Carly. Tiba-tiba saja, John Walker dan rekannya masuk dan langsung meminta Sam dan Bucky untuk menyerahkan Zemo. Namun Sam dan Bucky menolaknya karena sejauh ini Zemo sangat membantu dalam menjalankan misi ini, dibandingkan dengan John Walker yang merusak rencana Sam dan membuat Carly menjadi tidak percaya lagi. Ketika John menantang Sam untuk bertarung, tiba-tiba ada tombak vibranium yang melesat ke arah John Walker. Ternyata, Ayo dan para Dora Milaje datang ke tempat tersebut yang berarti sudah waktunya untuk mereka menangkap Zemo untuk dibawa ke Wakanda. John kemudian berkata bahwa mereka tidak memiliki wewenang, namun hal itu dibantah oleh mereka dengan mengatakan bahwa di mana Dora Milaje menginjakkan kaki, disitulah mereka memiliki wewenang. John Walker tidak takut dan malah so asik terhadap pasukan wanita itu, membuat Ayo marah dan merasa direndahkan, dan langsung menyerang John Walker dan Lemar Hoskins sampai hampir membunuhnya. Beruntung, Sam dan Bucky mencegah hal itu. Namun mereka justru masuk ke dalam pertarungan itu, bahkan Ayo dengan mudahnya melepaskan lengan Bucky dan marah kepadanya karena sudah melindungi Kapten Amerika yang baru yang tidak memiliki sopan santun sedikit pun. Sementara itu, Zemo diam-diam melarikan diri di tengah pertarungan itu, dan para Dora Milaje pergi mengejar Zemo. Setelah memasang kembali lengan Bucky, mereka berpisah bersama John Walker dan Lemar Hoskins. Di tempat lain, John kemudian meminta pendapat kepada Lemar apabila ia ditawari serum Super Soldier. Diiringi rasa kesal karena sudah dikalahkan oleh para Dora Milaje yang bahkan bukan Super Soldier, John Walker kemudian memutuskan untuk menggunakan serum yang ia temukan tadi. Meskipun di episode ini tidak ditampilkan ketika John Walker memakai serum tersebut. Beralih kepada Carly yang menelpon Sarah Wilson untuk meminta Sam bertemu dengan Carly dengan mengancamnya akan mendatangi Sarah dan anaknya apabila permintaannya tidak dipenuhi. Mendengar kabar itu, Sam kemudian langsung menemui Carly di tempat yang telah ditentukan.
Pertemuan mereka diawali dengan pembicaraan bahwa Carly tidak akan membunuh Sam karena dia hanyalah sebuah alat yang dimanfaatkan oleh rezim dan ia tidak berlindung di balik perisai. Sesaat kemudian, Sharon menghubungi Sam karena dia mendapatkan lokasi John Walker yang sedang menuju ke tempat Flag Smashers. Sam kemudian menuju ke sana, disusul Bucky yang sempat dihadang oleh Carly. Saat masuk ke tempat Flag Smashers, John Walker kehilangan lemar Hoskins yang diculik oleh Flag Smashers. Di tengah pencarian lemar, John kemudian bertarung dengan Flag Smasher. Di sini, John Walker terlihat lebih kuat dari sebelumnya, yang membuktikan bahwa dia telah menggunakan serum Super Soldier. Hal itu bahkan disaksikan oleh Sam ketika John Walker dengan mudahnya membengkokkan besi ketika bertarung. Kemudian pertarungan di antara mereka terus berlanjut hingga lemar Hoskins yang bisa menepaskan diri kemudian membantu John untuk bertarung. Namun Carly tidak sengaja menendang lemar sampai ia terpental ke dinding pilar dan kemudian tewas seketika. Hal itu membuat John Walker terpukul, kemudian Carly dan rekan-rekannya melarikan diri. John Walker kemudian langsung melompat keluar dan mengejar Flag Smashers dan menanyakan di mana Carly berada. Tapi pria itu tidak tahu kemana Carly pergi, hingga ia terpojok dan terus diserang oleh John dengan rasa marah yang meluap. Dengan menggunakan perisainya, John menghajar pria itu dengan kerasnya secara berulang-ulang hingga banyak darah yang keluar, atau mungkin sampai kepalanya terpenggal. Kejadian ini mirip dengan pertarungan antara Steve dan Tony Stark. Namun bedanya, Steve hanya menonaktifkan arc reaktor milik Tony dan kemudian meninggalkannya. Namun dalam kisah ini, hal yang ironis terjadi. Seorang pria yang semasa kecilnya mengidolakan Captain America harus tewas di tangan Captain America yang baru. Sialnya, kejadian itu disaksikan banyak warga di sana dan bahkan mereka merekam aksi brutal itu dengan handphone mereka. Hal ini memungkinkan nantinya akan membuat John Walker mendapatkan peringatan atau bahkan perisainya akan ditarik kembali karena sudah mencemari nama baik Captain America, bahkan simbol Amerika itu sendiri. Lantas apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Mengingat serial ini berjumlah 6 episode dan 2 episode sisanya kemungkinan akan sebagai berikut. Ada momen penting dari trailer The Falcon and the Winter Soldier yang sejauh ini belum kita lihat di serialnya. Sebuah adegan yang menunjukkan kemana alur serial ini akan berlanjut. Jika kalian sudah menonton trailernya, tentu kalian sadar ada adegan di mana Sam berlatih menggunakan perisai di sebuah tempat di pedesaan bersama dengan Bucky. Jelas adegan ini belum dimunculkan sejauh ini, dan jika adegan itu memang asli dan bukan untuk mengecoh penonton, maka ini akan memperjelas bahwa selanjutnya Sam dan Bucky bisa merebut kembali perisai dari John Walker. Namun melihat apa yang telah terjadi di episode 4 ini, John Walker tentunya tidak akan dengan mudahnya menyerahkan perisai itu begitu saja. Apalagi, kini ia telah memiliki kekuatan Super Soldiers di dalam tubuhnya. Dan kira-kira, kemanakah perginya Zemo dengan pemikiran cerdasnya? Hal ini juga membuat pertanyaan baru, apakah kedepannya ia akan kembali jahat atau malah menjadi baik dan membantu Sam dan Bucky? Ya, semoga di episode selanjutnya akan diceritakan lebih jelas. Dan demikianlah alur dan pembahasan The Falcon and the Winter Soldier episode keempat. Silahkan tuliskan di kolom komentar apabila ada pertanyaan, teori, ataupun pendapat kalian. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.